Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan memberikan kita taufik untuk bisa kembali di kesempatan ini melanjutkan kajian Jumat sore kita di hari Jumat juga ini di tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang perdana ya pasca Ramadan, yang sebenarnya sejak ada arahan dari pemerintah kita ya untuk menonaktifkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan atau yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang, ya termasuk kegiatan kita ya kajian di Jumat sore ya kita juga nonaktifkan, dan seterusnya ya sampai Ramadan ini pun tidak pernah aktif. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pihak penyelenggara ya Muslimah Wahda Mamuju ya berupaya untuk tetap melanjutkan kegiatan yang baik ini ya dengan fasilitas yang ada, ya memanfaatkan fasilitas yang ada, dan alhamdulillah semoga ini semua termasuk di dalamnya hal-hal yang bisa meningkatkan ya semangat kita untuk mempelajari agama ini. Dan tentunya ya satu kebaikan ya ketika dia sudah sesuatu yang sudah kita rutin lakukan, maka ya, sesuatu yang hina ya atau keliru ketika kita tidak melanjutkannya ya, termasuk kebiasaan baik menuntut ilmu ya sebagaimana yang sering kita dengarkan dari para murabiah kita mungkin ya, para ustadz ya, tentang perintah menuntut ilmu ya. Sekali lagi kita ingatkan ibu yang mengaktifkan suaranya agar bisa dinonaktifkan ya, agar tidak agar kajian kita bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya di kesempatan ini di hari Jumat, hari yang mulia, kita bisa kembali bermajelis ya, meskipun tentunya melalui fasilitas seperti ini ya tentu tidak sama dengan bermajelis secara langsung ya, ya. Namun tentunya hadis-hadis yang memotivasi kita dan kita sudah berusaha untuk mengamalkannya semampu mungkin ya, kita berharap ini termasuk hal yang bisa kita dapatkan pahalanya ya. Jadi kita ingatkan bahwa sebenarnya kondisi yang ada tidak kemudian menghalangi kita untuk beraktivitas. Ini prinsip seorang muslim ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min ya, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Iya. Jadi orang beriman itu menakjubkan, kata Nabi. Ya, menakjubkannya bagaimana? Seluruh urusannya baik. Iya, seluruh urusannya baik. Ya, mau dia dapat musibah, baik. Mau dia dapat nikmat, baik. Iya, dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Iya. Dan itu yang kita mau lakukan. Artinya apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita ingin lakukan. Ya, kita ingin menjadi orang-orang yang baik dalam setiap kondisi. Iya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya berkaitan dengan ibadah-ibadah
Beliau dalam hadis Bukhari mengatakan, idza maridul abdu aw safar, ya, jika ada seorang hamba yang sakit atau safar, ya, dia melakukan perjalanan, ya, yang tentunya kita tahu, ya, orang sakit dan orang yang perjalanan, ya, tentu tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah seperti biasanya, seperti dia sehat dan di rumahnya mukim. Maka Nabi kita SAW mengatakan kutiba lahu, ya, mithlu ma kana ya'malu mukiman sahihan, ya, maka pahalanya itu tetap seperti itu, ya, pahalanya akan disempurnakan seperti dia melaksanakan seperti dia sakit dan seperti dia mukim. Meskipun dia kualitas ibadahnya tidak seperti itu karena dipengaruhi oleh kondisi, ya, maka karena niatnya, ini yang kita mau maksudnya, karena niatnya dalam beribadah dan keistiqomahannya di zaman dahulu, ya, di waktu sehat dan di waktu lapang, dia terus beribadah, maka ketika dia terbatasi untuk beribadah itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang menjadi kelebihan orang-orang yang memiliki ilmu dalam agama ini. Jadi kita ingatkan bahwa Islam, ya, tidak hanya memandang zahirnya saja ibadah. Iya, jadi bukan berapa yang dikerja itu yang diganjar, itu yang diberikan pahalanya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi akan dilihat bagaimana keistiqomahannya, bagaimana juhudnya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana kesungguhannya. Itulah yang akan membedakan antara satu dengan lainnya. Dalam satu amalan mungkin ada orang yang beramal sama, tetapi pahala antara satu orang dengan yang lainnya itu sangat luar biasa berbeda, ya, diberikan ganjaran yang sangat besar dibandingkan yang lainnya. Padahal kalau dilihat secara zahir sama, tidak ada bedanya. Bahkan mungkin dari secara kuantitas mungkin ada yang beramal jauh lebih banyak daripada dia. Tetapi amalan itu, ya, bukan hanya dilihat pada zahirnya, tetapi innamal a'malu binniyat. Ini mengingatkan kita bagaimana kita selalu memperbaiki keikhlasan kita, ya, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki bagaimana kualitas ibadah kita, ya, semuanya. Ya, termasuk ini, ya, orang yang ya, bapak-bapak kita yang sementara sholat mungkin diarahkan untuk menggunakan masker, tentunya kondisi yang, ya, sangat sempit, ya, ketika kita sholat menggunakan masker, ya, tertahan, ya, terbatasi kita gerak kita, ya. Namun insya Allah, ya, kita bersabar, ya, dan kita termasuk orang yang istiqamah sebelumnya, maka kita akan dicatat pahala yang besar. Maka semoga, ya, kita yang sudah biasa ikut majelis, ya, semoga ketidakhadiran kita dalam majelis karena terhalangi, bukan karena memang tidak mau, ya, sudah niat namun dia terhalangi, maka insya Allah, ya, Allah SWT akan memberikan pahala yang sempurna bagi mereka-mereka itu. Terkait dengan kajian kita, insya Allah di kajian setiap Jumat sore ini, ya, ke depan ini kita tidak tahu, ya, karena kita juga tentunya melihat kondisi, ya, mulai hari ini sampai ke depan akan dilakukan secara online, ya, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tuntunan tahara dan sholat, ya. Jadi pembahasan kita di sebelum Ramadan masih berkaitan dengan tuntunan tahara dan sholat, ya. Ini secara amalia, ya, ini adalah hal yang sangat penting untuk diketahui memang. Ya, setelah persoalan tauhid, ya, persoalan ibadah, ya, fiqhul ibadah adalah hal yang paling mendasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang beramal, ya, karena memang ibadah kita, ya, siapapun kita, ya, tidak lepas dari ibadah-ibadah yang sangat diperintahkan dalam agama kita, ya, seperti sholat dan tahara itu. Maka sangat disayangkan, ya, ketika persoalan-persoalan seperti ini tidak dipelajari, ya, tidak didalami dan tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kita sampaikan bahwa melihat
ilmu ini jangan melihat pada ya istilah orang kan tidak keren ya, tidak menantang ya. Ya, padahal sebenarnya kalau persoalan-persoalan yang dibahas dalam fikih tahara dan salat adalah persoalan yang mendasar. Ya, enggak usah kita jauh-jauh. Ya, masa pandemi di masa Ramadan itulah bukti yang sangat jelas. Ya, bagaimana banyak di antara bapak-bapak kita yang justru kewalahan. Ya, bagaimana harus yang dulunya sholat tarwih di masjid, hari ini tahun ini harus menjadi imam di rumah masing-masing. Iya, ini salah satu hikmah ya dari kondisi ini. Makanya wajib kita mempelajarinya. Di pertemuan kita di sebelum Ramadan ya kita sudah sedikitnya sudah membahas tentang pengantar ya. Ya, yang kita maksud dengan pengantar adalah taharah, persoalan taharah. Karena taharah ini bukan hanya pembahasan yang berkaitan dengan sholat. Dia adalah pembahasan yang berkaitan untuk seluruh ibadah kita. Ya, ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan taharah, ibadah amaliyah ya tentunya. Ya. Sholat, ya, haji, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, kita tidak akan diterima kecuali dengan taharah. Ini menjadi satu syarat utama dalam semua ibadah. Ya. Kita tidak akan terlalu mengulangi karena juga pertemuan di Zoom ini juga kita agak batasi ya. Ya. Apalagi di awal-awal ini kita masih beradaptasi dengan kondisi. Ya. Baik. Olehnya insya Allah ya kita ke depan insya Allah akan masuk pada pembahasan pokok ya. Ya. Bagian kedua dari pembahasan kita itu pembahasan as-shalah ya, kitabus shalah. Ya, kitabu as-shalah. Baik. Untuk salat ini insya Allah ya ke depan kita akan membahas beberapa hal penting ya setelah kita menyelesaikan satu bagian ya. Ya kalau kita mengatakan salat ya kita kenal dengan 9 hal ya. Mungkin insya Allah mungkin secara umum ini kita sampaikan. Ya pertama akan kita bahas dalam salat inilah syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya. Ya, ini syaratnya sudah kita bahas satu ya. Syarat utama dari salat itu adalah taharah, suci. Ya, dari hadas dan najasah. Ya, kemudian yang kedua adalah arkan, ya, rukun-rukunnya. Ya, kemudian kita akan bahas insyaallah wajibat, ya. Kewajiban-kewajiban salat. Ya, jadi beda rukun dengan wajibat. Nanti insyaallah kita akan sebutkan ini perbedaannya. Apa perbedaan rukun, apa perbedaannya dengan wajibatus shalah. Ya. Kemudian yang keempat adalah sunan. Ya, sunnah-sunnahnya salat. Ya. Kemudian mubahat. Ya, hal-hal yang dimubahkan. Ya. Hal-hal yang boleh di dalam salat. Kemudian makruhat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Ya. Kemudian ketujuh, mubtilat as-shalah. Hal-hal yang bisa membatalkan salat. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah anwa'us shalah. Jenis-jenis salat. Ini tentu pembahasannya agak lebih ringan ya. Jenis-jenis salat. Karena ada salat wajib, ada salat sunnah dan ada salat makruh. Ya, bahkan ada yang haram. Ya, ada salat yang haram. Ya, insyaallah kita di antara salat di waktu yang terlarang. Ya, itu salat yang dilarang. Kemudian terakhir, poin terakhir insyaallah kita akan sebutkan adalah al-akhta'u fi shalah. Ya, misalnya ini al-akhta' bagian terakhir. Kesalahan-kesalahan dalam salat ini sudah sering kita bahas ya, bahkan di awal ya, kami tiba di Mamuju ini menyambung dulu pembahasan Ustadz kita Ustadz Amir ya dalam pembahasan kesalahan-kesalahan salat. Ini silakan kembali dirujuk dan kami yakin ya sebagian kita masih memiliki bukunya kesalahan-kesalahan salat. Insyaallah kita akan tetap isyaratkan nanti ya kesalahan-kesalahan pokok yang berkaitan dengan sholat ini. Taib. Jadi sebelum masuk kepada 7
poin itu, ya, kita ingin masuk kepada pembuka dulu, muqaddimah terkait dengan sholat. Ya, sholat adalah kewajiban yang paling wajib di antara kewajiban yang ada. Ya, maka sangat tepatlah ketika kewajiban sholat ini adalah urutan kedua setelah syahadatain. Ya, setelah syahadatain. Ya, bahkan tidak ada perkara yang disepakati para sahabat tentang orang yang meninggalkannya dan dihukumi kekufuran, ya, kecuali sholat. Ya, artinya tentu yang lainnya ya, seperti zakat. Tapi yang paling disepakati sahabat dan tidak ada yang semacam ada perbedaan terkaitlah sholat. Iya. Dan banyak sekali ya asar ya riwayat dari para sahabat ya, diantaranya apa yang terjadi dengan Umar bin Khattab ya ketika beliau ditikam di subuh hari yang menjadi sebab wafatnya beliau ya, ketika awal beliau sempat pinsang ya beberapa saat ya, beberapa hari bahkan, maka pertama kali yang beliau tanyakan ketika beliau tersadar adalah apakah manusia telah sholat ya. Ini menunjukkan keagungan sholat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memperjalankan nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan yang sangat mengejutkan ya, bahkan diabadikan dalam satu surah ya, surah Al-Isra ya, menjelaskan tentang keagungan itu. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, dan salah satu yang kita kenal ya, kewajiban atau hal yang didapatkan Nabi kita melalui perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Ya. Ya. Padahal Allah SWT berkehendak untuk mendatangkan ya, wahyu itu melalui malaikat Jibril seperti perintah-perintah lainnya. Namun begitulah Allah SWT ingin memperlihatkan bagaimana kedudukan sholat itu. Ya, sampai-sampai Allah SWT harus mengutus malaikatnya yang sangat mulia. Ya, makhluk langit ya, ya, bukan penduduk langit ya. Makhluk langit yang sangat mulia, malaikat Jibril alaihissalam datang langsung untuk mengajari Nabi Muhammad SAW tentang waktu sholat. Ya. Jadi ini semua menunjukkan ya tentang keutamaan sholat. Dan hal yang kita dapatkan dari diri Nabi kita SAW ya, saat yang kita sebutkan ini bukan pembahasan utama kita, namun kita perlu isyaratkan di akhir kehidupan beliau. Ya, kita kenal ya bagaimana sakit yang kemudian membawa beliau pada wafatnya ya di hari Senin ya, di subuh hari. Ya, di subuh hari di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal beliau sempat membuka hijab ya, tirai ya, penutup antara rumah beliau dengan masjid. Ya. Di subuh hari ya. Jadi ketika para sahabat sholat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Rasulullah, maka di subuh hari di tanggal 12 itu beliau sempat menyingkap hijab ya, penutup ya antara rumah beliau dengan masjid dengan wajah yang tersenyum. Ya, sampai-sampai sebagian sahabat menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW akan bangkit untuk mengimami mereka. Iya. Dan tidak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW kemudian menutup tirainya, menutup hijabnya, ya, yang kemudian itu menjadi senyum perpisahan, ya, ya bagi para sahabat yang sementara melaksanakan sholat. Yang ulama kita menyebutkan bahwa seakan-akan Nabi kita SAW ingin meyakinkan bahwa beliau meninggalkan umatnya, meninggalkan sahabat dalam keadaan memperhatikan perintah sholat ini, ya, karena beliau meninggal di hari itu juga, di hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sangat banyak ya hadis-hadis ya yang menunjukkan tentang itu. Dan peringatan ya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang melalaikan sholat ya. Silakan kita lihat dalam surah Maryam ya ayat 59. Ya, dalam surah Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya, kita perhatikan ini, terutama kita yang menginginkan generasi-generasi kita yang memang cinta dengan agamanya, maka perlu memperhatikan hadis firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat 59 ini. Allah SWT berfirman, fa khalafa min ba'dihim. Ya, maka datanglah generasi setelah mereka. Khalfun adha'us shalah, generasi yang menyanyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Iya, fasawfa yalqauna ghayya, dan mereka pasti akan kelak akan menemui kesesatan. Dan mereka yang menjadi sebab kesesatan dan tergelincirnya umat manusia adalah ketika mereka meremehkan persoalan salat. Iya, meremehkan persoalan salat. Dan lihat di sini Allah SWT mengatakan wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Ini ada tadabbur indah dari ulama kita bahwa salat dengan mengikuti hawa nafsu ada kaitan yang sangat erat dalam ayat ini. Ya. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya adalah mereka-mereka yang mudah melalaikan salat, apakah melalaikan waktunya, ya, atau betul-betul tidak melaksanakannya. Itu tentu sesuatu yang jauh membahayakan, ya. Ya, termasuk orang-orang yang melalaikan waktunya, mengundur-undur ya sampai waktu yang sangat tersisa, bahkan mungkin sampai waktu masuk pada waktu sholat yang lain. Maka di sini ada kaitannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan mendirikan sholat. Ya, makanya salah satu kiat agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita adalah mari sering-sering memperbanyak sholat kita. Kata Allah SWT, ya wasta'inu bis sabri was salah. Ya, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan kesabaran. Ini dua tameng yang disebutkan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Taib. Dan di antara yang sering kita dengar adalah fawailul lil musallin. Ya, celakalah bagi mereka-mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka-mereka yang lalai dari sholatnya. Ya, termasuk lalai dari waktu-waktunya. Ini semua tahdzir. Ya. Dan sholat semuanya bisa jadi barometer, ya, atas kebaikan seorang manusia. Maka dalam hadis, ya, meskipun hadis dhaif, ya, didhaifkan sebelum kita, bahwa orang yang senantiasa gemar ke masjid, ya, maka itu cukup sebagai persaksian keimanannya. Jadi ini tentu dalil yang hadis yang didukung oleh dalil yang banyak. Ya, maka ini ibadah yang perlu. Maka termasuk memperhatikan di sini adalah memperhatikan hukum-hukumnya, rukun-rukunnya. Iya. Kapan apa yang bisa membatalkan sholat? Ya, apa yang menjadi rukunnya, mana wajibnya? Apa perbedaan rukun dan wajibnya? Ya, ketika kita lupa bagaimana sujud sahwinya. Iya. Seperti itu. Dan kalau ada kondisi-kondisi ini tentu ada beberapa kondisi yang kita dapatkan, ya, secara pribadi, dan alhamdulillah ulama kita, ya, dalam persoalan sholat sangat banyak, ya, banyak buku-buku yang ditulis yang berkaitan dengan sholat, ya, tanya jawab dan seterusnya. Taib. Ya, ini yang akan kita sebutkan, ya, tentang sholat ini, dan semoga bisa kita mengambil bagian-bagian penting dari pembahasan ini. Kan tentunya kalau Zoom ini agak terbatas kita, ya. Dan insya Allah untuk Zoom, ya, kan ini kita Zoom, ini untuk bagi yang sempat masuk ini tentu masih kondisi terbatas, ya, 100 partisipan, ya. Kita insya Allah, ya, bagi yang ingin bertanya, ya, kita persilahkan, ya, di akhir majelisnya. Insya Allah kita upayakan majelis kita berakhir sampai jam 5. Iya, sampai jam 5. Sekarang jam 16.39. Iya. Baik. Sebelum kita masuk, ini ada satu dalil yang sangat luar biasa berkaitan dengan
sholat ini, ya, bahwa dia adalah bagian dari cahaya yang akan kita dapatkan di hari kiamat kelak, ya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, Nabi kita SAW mengatakan, man hafadha 'alaiha, ya, barang siapa yang menjaga sholat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan menjadi sebab cahaya, wa burhan, bukti keselamatan pada hari kiamat, ya, orang yang menjaga sholat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, namun barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun wala burhan, maka tidak akan mendapatkan cahaya, ya, hari di mana kita sangat butuhkan cahaya, ya, di hari kiamat, ya, kegelapan, ya, terutama di kuburan kita sangat butuhkan cahaya itu. Wala burhan wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya, orang-orang yang tidak menjaga salat, maka tidak ada cahaya, tidak ada burhan, tidak memiliki bukti dan tidak ada keselamatan baginya. Dan Nabi kita menambah, wa kana yaumul qiyamah, dan pada hari kiamat kelak, ma'a Qarun, dikumpulkan bersama dengan Qarun wa Fir'aun, ya, wa Haman wa Ubay bin Khalaf, ya. Ini tentu, ya, teman-teman yang sangat buruk, ya, kalau kita dikumpulkan dengan mereka-mereka itu, ya. Ulama kita menunjukkan bahwa mereka yang disibukkan sholatnya karena hartanya akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, iya, disibukkan dengan jabatannya, dikumpulkan dengan Fir'aun dan seterusnya, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini mereka-mereka yang, ya, Allah musta'an, ya, nama-nama mereka diabadikan dalam sebuah hadis yang cukup menjadi peringatan, ya, contoh orang-orang yang sangat buruk, ya, menyanyiakan sholat, ya, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bagian pertama dari pembahasan sholat ini, ya, syurutus sholah, ya, syurutu as-sholah, ya. Jadi sebelum kita sholat harus memperhatikan syarat-syaratnya. Jadi yang kita maksud syarat berbeda dengan rukun. Ya, syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita masuk ke dalam sholat. Tetapi tidak mengharuskan ketika dia ada mengharuskan kita sholat. Ya. Jadi syarat ini di luar dari pelaksanaan sholat. Dia harus terpenuhi sebelumnya. Syarat. Ya, sama kalau kita pergi mendaftar, ya, enggak boleh, ya, meskipun itu ada, ya, ya, melengkapi syarat ketika sudah di dalam, ya, padahal syarat namanya syarat, ya, sebelum masuk melaksanakan satu pekerjaan, ya, ini tentu contoh yang ada di dunia, ya. Namun dalam agama kita ini tidak bisa seperti itu, tidak bisa sambil kerja sambil dipenuhi syaratnya, tidak bisa, harus terpenuhi semua syarat itu sebelum kita melaksanakan, dan ia tidak akan amalan kita tidak akan sah, ya, sebelum terpenuhi syarat-syarat itu, ya. Di sini ada 9 syarat yang perlu kita sebutkan, ya, ya. Yang pertama tentu syarat sahnya sholat itu, ya. Yang pertama adalah keislaman, ya. Ini syarat utama, ya, syarat sah, ya, ya, keislaman. Ya. Makanya tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang yang kafir. Artinya kalau ada orang yang kafir sholat, iya, tidak sah, tidak diterima. Sama dengan orang yang kafir berpuasa, orang tidak beriman. Dia harus Islam dulu. Kalau dia mau amalannya diterima, ya, dia harus Islam dulu. Iya, seperti itu. Dia syarat utama. Ya, seperti dalam surah At-Taubah ayat 17 disebutkan tentang ini. Ya, meskipun ada perbedaan ulama kita, ya, apakah orang-orang kafir juga diberikan beban syariat ini? Artinya apakah beda nanti di hari kiamat antara orang kafir sholat dan orang yang kafir yang tidak sholat? Tentunya bukan urusan kita, ya. Ini tentu persoalan fikih, ya. Ya, karena ketika mereka ditanya di neraka sakar, ya, salah satu jawaban mereka adalah walam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat.
Ya, orang kafir itu jawabannya orang kafir. Iya. Taib. Ini yang pertama ya. Jadi syarat sah yang harus kita perhatikan adalah keislaman. Maka sholat dan keislaman kita adalah hal yang harus beriringan. Ya, harus beriringan. Jangan ada orang yang Islam cukup dengan keislaman itu. Tidak bisa. Dia adalah konsekuensi dari syahadat itu. Iya. Ya, ketundukan ya kan, salah satu konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah al-khudu, ya, ketundukan kita kepada kalimat itu. Ya, dan Allah SWT memerintahkan salat, ya, mewajibkan, ya, setelah mewajibkan kepada kita syahadat. Bahkan dalam salat kita, ya, di dalamnya banyak diiringi dengan syahadat, baik sebelumnya maupun setelahnya. Ya. Sebelumnya itu kita maksudlah seperti wudhu, ya, kita sudah pernah sebutkan ini wudhu. Setelah wudhu kan kita diperintahkan, disyaratkan berdoa. Di situ kita perbaharui syahadat kita. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya. Kemudian orang yang azan, ya, azan. Ketika kita dipanggil untuk sholat, ada azan, ada syahadat, ada syahadatan di situ. Ya. Dan ketika sholat ada tasyahud. Iya, ketika dua tasyahud yang 4 rakaat atau 3 rakaat, maka kita akan tasyahud minimal 2 kali. Iya, dan seterusnya. Iya, ini kaitan yang sangat erat antara syahadat dengan sholat. Makanya tidak benar, ya, tidak benar kalau kemudian sholat ini ya tidak dihubungkan dengan perintah sholat, ya, syahadat kita, ya, maka tidak benar, ya, ya. Karena adalah kewajiban, ya. Maka tanda kebaikan syahadat seorang Allah dia sholat. Nah, ini yang perlu sering kita sebutkan, ya, kepada masyarakat kita, ya. Mereka yang berpaham irja, ya, murjiah, ya, mereka murjiah adalah berpaham bahwa ketika orang bersyahadat maka itu sudah cukup, amalannya tidak mempengaruhi. Maka ini tentu tidak kita dapatkan dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebenarnya banyak orang beralasan seperti itu, ya, dan sebenarnya ujung-ujungnya adalah malas. Ya, itu intinya, malas. Ya, tidak mau. Ya. Jadi perlu diperhatikan keislaman, syarat keislaman. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat, ya, tidak sakit, ya. Al-aqal, ya, kalau dalam bahasa syariat al-aqal, dia berakal, ya. Ini syarat sah dan syarat wajib, ya. Orang yang berakal, ya, adalah syarat utama dalam melaksanakan sholat. Makanya mereka yang tidak berakal, ya, apakah pingsan atau gila, ya, atau tidak sadar, ya, iya, maka tidak wajib baginya sholat. Iya, tidak wajib baginya sholat. Iya. Sebagaimana hadis Abu Daud, ya, Nabi kita SAW mengatakan rufi al qalam an thalathah. Ya, rufi al qalam an thalathah. Ya, pena itu, catatan amalan itu diangkat dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqil. Seorang yang tidur sampai dia bangun. Nanti kalau ada orang yang tidur kemudian lewat waktu, ya, dia tidak dihukum dengan waktu tidurnya itu. Sampai dia bangun, maka dia sholat langsung. Makanya seperti misalnya orang yang tertidur waktu subuh, ya, ini biasa disalahpahami oleh sebagian masyarakat kita yang memahami bahwa kalau sudah tertidur, umpamanya kalau bangun jam 6 atau setengah 7 atau mungkin bahkan lewat, tidak wajib sholat. Ya, bahkan parahnya lagi kalau tidak sholat subuh, dia mengatakan, ya, untuk apa lagi sholat zuhur? Tadi tidak sholat subuh juga, Ustaz. Ini parah. Ya, padahal dia kewajiban. Ya, dia adalah kewajiban. Ya, tidak bisa tergantikan meskipun secara waktu dia sudah lewat. Ya, maka orang tidur sampai dia bangun. Ya, taib. Wa anis sabi hatta yahtalim. Seorang anak sampai dia ihtilam, sampai dia bermimpi, ya, sampai dia balik, ya, ya. Artinya tidak akan dicatat itu. Dia melakukan dosa. Ya, ini hal yang
mudah kita bahasakan ya. Terkadang kalau berhadapan dengan anak-anak, biasa kita hadapi dengan seperti orang tua, apa kalau sudah bisa paham sedikit, padahal kalau mau sadar mereka belum balik, bahkan belum tamyiz, bahkan ya, namun terkadang kita ya mungkin gitulah ya, kita juga manusia dan butuh banyak mentarbiah diri agar bisa membina mereka. Taib. Sebelumnya ya, terkait dengan anin naim hatta yastaiqid, ini pernah kisah ya, bagaimana Nabi kita SAW pernah tertidur ya bersama dengan rombongan. Ya, sampai kemudian Umar bin Khattab yang termasuk awal-awal bangun saat itu langsung beristighfar. Ya, telat subuhnya. Jadi itu cuma satu kali saja. Ya, jadi enggak selamanya. Enggak seperti kita ini ya, yang keseringan ya. Jadi itu juga untuk menunjukkan ya, menjelaskan hukum bahwa ketika terlewat waktu dan tertidur maka tidak tercatat sampai dia bangun. Itu. Terkadang ada begitu ya. Ada hal-hal seperti itu yang perlu yang dijelaskan melalui perilaku Nabi langsung untuk menjelaskan bahwa itu boleh ya, atau minimal itu tidak berdosa. Ya, sama dengan biasa pertanyaan ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa ikut umroh. Iya. Ya, pernah kita menjelaskan bahwa makruh minum berdiri. Atau afdalnya itu kita minum duduk. Iya. Ibu-ibu yang biasa ikut umroh mengatakan beda kalau minum air zam-zam, Ustaz. Afdalnya itu adalah berdiri. Ya, karena Nabi dulu ketika minum air zam-zam ketika umroh atau ketika haji itu berdiri. Ya, ini perlu didudukkan hadisnya. Ya, ini perlu mengetahui sababul wurudnya hadisnya. Kenapa begitu? Ya. Pertama, saat itu memang kondisi yang orang yang berhaji itu begitu padat, ya, kaum muslimin begitu padat sehingga tidak ada tempat minta maaf. Ya, kondisi saat itu sangat padat, ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk duduk, ya. Sekaligus menjelaskan bahwa hukumnya adalah makruh, yang artinya makruh adalah pada kondisi yang darurat boleh dilakukan. Ya, ini perlu menjelaskan tentang hukum makruh ya. Hukum makruh itu boleh-boleh saja, hati-hati ya. Karena makruh yang digampang-gampangkan itu akan menjadi dosa. Sama dengan sunnah. Hari ini orang bermudah-mudah melaksanakan sunnah karena mengatakan sunnah ji. Padahal secara hukum fikih, ya, betul, kalau ulama kita membahasakan adalah kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ya, tidak apa-apa. Seperti puasa Syawal. Ya, ini sekaligus mengingatkan ya, bagi kita yang belum selesai Syawalnya, segera, tinggal 9 hari ini. Sebagian tidak menghiraukan karena sunnah ji. Iya. Maka perlu kita rubah cara pandangnya terhadap makna sunnah. Makna sunnah sebenarnya yang ya Allah lah mungkin kayaknya yang lebih mendekati ya. Ini tentu tidak merubah apa yang disampaikan oleh kita, tapi untuk memahamkan bahwa makna sunnah itu seperti ini. Makna sunnah itu adalah ketika dikerjakan itu mendapatkan pahala yang besar. Ya, seperti ini puasa Syawal. Apa pahalanya ketika diikuti dalam bulan Ramadan? Mendapatkan puasa 1 tahun. Bayangkan, siapa yang bisa puasa 1 tahun? Tidak bisa. Dia hanya bisa didapatkan melalui bentuk seperti ini. Puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Ya, jadi definisi sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau ditinggalkan, rugi dengan kerugian yang sangat besar. Itu definisi sunnah yang bagus disampaikan kepada orang yang menganggap enteng itu sunnah. Jadi sunnah itu ketika tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Jelas. Bayangkan kalau ada teman rekan kita yang mendapat hanya dengan puasa 6 hari di soal ini mendapatkan pahala 1 tahun berpuasa dengan kondisi yang sama dengan kita, namun kita tidak dapatkan pahala itu. Dia untung, kita rugi, jelas rugi. Padahal kita juga mampu untuk mengamalkannya. Ini biasa harus dipahamkan tentang makna ini.
Jadi ulama kita menjelaskan sunnah, makruh bukan untuk digampang-gampangkan, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia tidak sampai derajat haram ketika dia makruh. Dia tidak menjadi wajib ketika dia sunnah. Tapi dalam pelaksanaannya, para sahabat tidak pernah bertanya, tunggu dulu ya Rasulullah, apakah ini sunnah atau wajib? Ya, kalau sunnah, tunggu dulu, nantilah saya kerjakan. Ya, apa hukumnya ya Rasul? Apakah makruh? Oh, makruh jipale. Tidak apa-apa kalau saya lakukan. Nah, seperti itu konsepnya para sahabat. Karena mereka beramal untuk akhirat. Mereka itu bagaimana meraup sebesar-besarnya, ya, kesempatan untuk beramal di dunia ini. Karena kalau kita mau andalkan yang wajib, ya kita tahu sendiri bagaimana kualitas ibadah wajib kita. Iya. Jadi sebenarnya ibadah sunnah ini sebenarnya adalah bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Wajib itu sedikit untuk meringankan beban kita, namun Allah SWT faham betul bahwa surga itu tidak akan bisa didapatkan dengan kondisi yang biasa-biasa saja, maka Allah membuka selapang-lapangnya keutamaan. Ya, ibadah-ibadah sunnah. Ya, makanya kita dapatkan ulama ya, seperti Imam Ahmad itu dalam kondisi sehat, beliau sehari semalam beribadah, sholat sunnah itu 300 rakaat. Namun ketika beliau sakit, itu sudah tidak sampai seperti itu, hanya sampai 150-an rakaat. Itu ketika sakit ya. Artinya Imam Ahmad sakit, saya tidak sama, kita tidak bisa sampai itu. Karena mereka paham betul, ya paham betul bagaimana keutamaan ibadah-ibadah sunnah itu. Taib. Kembali ya, jadi rufi al-qalam an thalath ya. Pulpen pernah catatan amalan itu ya akan diangkat dari 3 golongan. Pertama, seorang yang tidur sampai dia terbangun, wa anis sabi hatta yahtalim, ya seorang anak ya sampai dia balik ya, wa anil majnuni hatta yaqil, dan dari seorang orang yang majnun ya, orang yang gila, hilang akalnya sampai dia berakal. Ini syarat atau dalil tentang syarat berakal sehat. Baik. Yang ketiga adalah balik. Iya, balik. Iya. Balik ini berbeda ulama tentang penetapannya. Ya. Iya. Umurnya, tentunya umurnya balik. Ya, dari segi umur ya, mengatakan laki-laki itu 15 tahun dan perempuan itu adalah 9 tahun. Namun ya, wallah alamnya ada terkadang usia-usia yang sebelum itu, dan usia balik dan tanda-tanda balik itu sudah ada ya, dan tanda-tanda balik yang sangat jelas itu ketika dia sudah ihtilam, dia sudah mimpi. Ini perlu kita ingatkan ya, ibu-ibu ya, akhwat yang punya anak atau punya adik yang sudah seperti itu perlu diperhatikan ya, balik. Maka tidak wajib bagi anak kecil, namun perlu dipahamkan bahwa mereka-mereka yang belum balik perlu diajarkan untuk sholat ya, sebagaimana dalam hadis Abu Daud ya. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis sholati idza balagha 7 sinin. Ya. Perintahkan anakmu sholat ketika sudah sampai 7 tahun. Ya, ketika ini pentingnya kita mengetahui umur anak ya. Dan umur di sini kita ingatkan bukan umur kalender Masehi, kalender Hijriyah. Ya, termasuk umur balik, kalau tidak ada ihtilamnya tapi umurnya sudah sampai, maka itu sudah dihukumi ya, seperti itu. Iya. Jadi mereka yang sudah sampai 15 tahun atau 9 tahun perempuan, iya, itu usia-usia wajib mereka untuk sholat. Namun sebelumnya harus diperintahkan itu, dibiasakan. Iya. Jadi kita mengatakan muru auladakum bis sholati idza balagha 7 sinin, kalau sudah sampai 7 tahun. Ya. Wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Tapi kalau sudah sampai 10 tahun masih tidak sholat, maka dipukul. Ya, dipukul. Lihat, sebenarnya di sini ada fawaid tarbawiyah ya dari hadis Nabi kita ya, bahwa seorang anak atau seorang orang tua diberikan kesabaran 3 tahun untuk mengajari sholat. Ya, cuma pertanyaan sekarang,
Apakah kita sudah melalui itu, proses itu? Ya, proses sabar 3 tahun. Ya, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, apa kita sudah sabar itu? Jadi selama 3 tahun itu tidak boleh ada pukulan, ajak saja. Ajak saya, sholat. Nah, sholat. Ya, bagi laki-laki yang bisa diajak, mungkin tidak ribut di masjid, maka diajak. Ya, atau di rumah, diajak sholat. Selama 3 tahun itu, bayangkan, 5 kali sehari, 5 dikali 360, ya, berapa kali itu kita ajak itu. Ini justru soalnya kembali kepada orang tua untuk butuh stok kesabaran yang jauh lebih banyak, ya. Jangan lalai untuk mengingatkan anak kita, karena ini persoalan yang paling besar, ya. Sampai-sampai salah satu doa yang perlu sering kita doakan untuk anak-anak kita adalah Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya, jadi doa, ya, Allahumma ja'alna muqimas shalah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, dan termasuk keturunan-keturunan kami. Ini jangan kita malas mendoakan ini, ya, sambil kita mengupayakan. Kemudian keempat, syarat berikutnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini yang sudah kita sebutkan di bab sebelumnya, ya. Hadas kecil dan hadas besar, ya. Jadi kita sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, ya. Dan hadas kecil, perbedaannya dengan hadas kecil dan hadas besar adalah ada pada mandi. Hadas besar, hadas kecil, ya, dibersihkan dengan, hadas kecil itu suci dengan berwudu, dan hadas besar suci dengan mandi janabah, ya, dengan yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah yang sering kita sebutkan di ayat ke-6. Taib. Dalam hadis Muslim juga disebutkan seperti itu, ya. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Ya, Allah tidak akan terima salatnya orang yang tidak bersuci. Makanya kesucian penting sekali, ya. Kesucian zahir kita dan kesucian batin kita, ya, karena suci itu ada dua. Makanya orang-orang kafir secara zahir mereka najis. Meskipun mereka mungkin mandi berkali-kali, tetapi secara batin mereka najis. Iya. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Iya, jadi bersihkan, ya. Yang perhatikan kesucian, ya. Jadi pakaian itu bukan mesti harus bagaimana. Meskipun juga sesuatu yang dianjurkan kita memperbaiki pakaian ketika beribadah. Tetapi bukan harus, yang harus adalah membersihkannya. Sebagaimana Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, ya. Dan pakaianmu maka hendaknya sucikanlah. Taib. Keenam, masuk waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat. Insya Allah nanti kita akan sebutkan ini, ya. Masuk waktu sholat, waktu-waktunya bagaimana. Ya, ini ada mungkin perlu diperhatikan juga nanti insya Allah. Ya, waktu sholat. Ketujuh itu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Dan kedelapan niat. Kesembilan menghadap kiblat. Insya Allah kita akan sempurnakan nanti. Ini kita cukupkan dulu karena waktu sudah lewat. Dan insya Allah nanti kita lihat ke depan, ya, akan kita evaluasi pertemuan kita di hari ini untuk ke depannya. Ada beberapa perkara yang perlu kita perinci di sini, ya, terutama persoalan niat, ya, niat. Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa niat itu bukan syarat tetapi rukun, ya, atau dia memasukkan dalam rukun juga. Nanti kita insya Allah akan sebutkan. Termasuk menghadap kiblat. Bagaimana menghadap kiblat? Bagaimana kalau kita tidak tahu, ya, bagaimana ini, ya, apakah harus pas ini, kompas, apakah kita harus bidik berulang-ulang baru sholat, ya, atau bagaimana, ya. Semoga dimudahkan dan semoga ke depan bisa kita lebih baik lagi, ya, dalam penyajiannya. Dan insya Allah secara umum, ya, kita akan mulai, ya, paling cepat ini jam 4, ya, tentu menyesuaikan waktu sholat, ya, waktu sholat, ya. Kalau agak lambat mungkin lambat juga. Demikian bisa kita sampaikan, ya. Walillahilhamd, dan kepada Allah SWT kita beristighfar. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk terus bertafaqquh fiddin, yang mempelajari agama kita ini.
Sekian kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan beberapa menit bagi yang ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan menchat ya, tidak usah di menchat saja. Nanti kami buka chatnya ini. Iya. Iya. Untuk persoalan suara, ini mungkin persoalan jaringan ya, persoalan jaringan. Baik. Ya, kita tunggu beberapa menit. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disuruhkan silahkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan tentu ini persoalan fikih dan perlu kehati-hatian dan persoalan hukum ya. Ini biasa kita juga bertanya kepada ustadz yang lebih paham ini. Di sini ada pertanyaan, bagi wanita yang puasa hanya 20 hari bulan Ramadan karena datang bulan, tambah 6 hari Syawal, apakah juga dapat keutamaan pahala 1 tahun karena qadanya di bulan lain? Penjelasannya Ustaz. 20 hari bulan Ramadan ya, ditambah 6 hari, apakah juga dapat keutamaan pahala 1 tahun karena qadanya di bulan lain? Tentu ini masalah yang sering berulang ya, pertanyaan yang sering disampaikan bahwa bagaimana yang mengkodok ya, ya. Diperjelas dulu soalnya ini, apa maksudnya ini ya, sambil kita jelaskan. Tentu mengkodok kalau melihat zahir hadisnya ya, secara teksnya, maka ulama kita lebih mengambil pendapat lebih dahulukan dulu mengkodok puasanya. Ya, mengkodok puasanya. Jadi dikodok dulu puasanya. Jadi mungkin yang dimaksud, ya kalau kita puasa 20 hari dan ada 10 hari, selesaikan dulu. Ya, maka ini perlunya disegerakan. Ya, 20 hari. Ya, selesaikan dulu puasanya, kemudian tambah dengan Syawal. Jadi Syawal itu menjadi atau kita berpuasa di bulan Syawal itu selama 16 hari ya, 10 tambah 6. Insya Allah dia akan tetap mendapatkan keutamaan itu. Iya. Jadi hal-hal yang uzur yang bukan dari kita, insya Allah ini kaidah secara umum ya. Sama dengan wanita yang sholat di rumah. Ya, bagaimana mereka yang mau sholat juga berjamaah, insya Allah. Selama mereka ikhlas dan lebih menjaga dirinya dan keutamaan, maka Nabi SAW mengatakan rumah itu lebih baik bagi mereka. Ya, rumah itu lebih baik bagi mereka. Ya, jadi meskipun kita ada kala, jadi bukan maksudnya harus puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadannya. Ya, ini khusus bagi yang berhalangan, ya, termasuk mereka yang sakit. Maka ketika masuk Syawal dibayar dulu kalanya, dibayar dulu kalanya, ya. Kemudian lanjut dengan puasa Syawal. Ya, itu yang lebih hati-hati, karena sebelum kita mengatakan boleh mendahulukan Syawalnya agar lebih jangan sampai tidak nadapai. Nah, ini tentu pendapat yang paling hati-hati. Artinya ini sudah tidak ada jalan lain. Artinya upayakan dulu, ya upayakan dulu untuk mengqadha puasa yang ada, yang wajib, karena harus dulu sempurna puasa Ramadannya kemudian diikuti. Meskipun kalau ada kondisi yang menjadikan kita tidak didahulukan dulu puasa Syawal, maka sebagian juga berpendapat demikian. Ya, boleh. Jadi tadi pertama tetap mendapatkan pahala meskipun harus bayar dulu qadha, kemudian tambah 6 hari. Bagaimana jika ada orang yang malamnya tidak sholat isya karena ketiduran, tetapi pada saat terbangun sudah azan subuh, ya, apakah sholat subuhnya dahulukan atau isyanya? Ulama kita mengatakan, ya kalau ini kan jauh ya waktunya.
Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa dalam mengqadha salat tetap secara bertertib ya, tetap dengan urutan. Iya, tetap dengan urutan. Iya. Apalagi kalau kita yang tidak sholat di masjid, maka ini mudah. Ya, sholat dulu. Ya, sholat dulu, kemudian sholat subuh. Ya Allah. Ini disebutkan Syekh bahwa tetap dianjurkan untuk bertertib. Ya. Contoh yang diangkat oleh Syekh sebenarnya itu ketika ada orang yang belum sholat maghrib, dia ke masjid dapati orang sholat isya. Bagaimana? Maka Syekh mengatakan bahwa dia sholat maghrib. Dia niat sholat maghrib. Jadi beda niat dengan imamnya. Ini boleh. Ini boleh. Karena untuk dia harus berurutan. Harus sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya dulu. Atau sholat isya dulu, kemudian sholat subuh. Seperti itu. Jadi harus berurutan. Itu yang diutamakan. Ya, tentu kalau persoalan fikih tidak lepas dari perbedaan. Baik. Ini tips supaya sholat bisa khusyuk. Ini pembahasan satu buku ini. Ya. Ya. Pembahasan satu buku. Ya. Ini kalau khusyuk, tentu khusyuk ini persoalan hati ya. Ini persoalan hati dan Syaikh Al-Munajjid, ya ini sebenarnya dulu pernah disarankan untuk dikaji di kajian kita, cuma kita sudah menganggap tercover pada pembahasan-pembahasan lain. Nanti dilihatlah kalau perlu dikaji ulang, perlu untuk itu, nanti apakah bisa setelah pembahasan fikih ini, karena ini penting. Di antara kiatnya adalah memang persoalan hati dan bagaimana menghadirkan hati sejak sebelum pelaksanaan sholat itu. Ya, makanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin itu ketika beliau berwudu itu wajah beliau itu agak menghitam ya, kayak ketemu mungkin istilah kita mungkin ketemu setan ya, takut begitu. Dan itu terjadi setiap beliau berwudu, ya itu terjadi setiap beliau berwudu. Jadi wajah beliau seakan-akan takut ya. Beliau ditanya kenapa begitu, maka beliau mengatakan Anda tidak tahu kepada siapa saya akan menghadap. Jadi beliau setiap wudu itu sudah persiapkan diri dia. Ya, dia sudah persiapkan dirinya bahwa dia faham bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga satu kedudukan sholat sunnah itu, terutama qabliyah. Jadi qabliyah itu adalah bagaimana memposisikan hati kita, jiwa kita agar siap sebelum masuk yang wajib. Ya, jangan dulu sudah kita bercanda apa semua, kemudian Allahu Akbar. Ini kan masih baru saya orang bercanda. Makanya kalau sudah azan, upayakan. Ini salah satu kiat yang tentunya secara teori dan insya Allah bisa kita upayakan. Ya, dan ini dilakukan oleh orang sebelum kita. Mereka azan, maka jangan lagi banyak aktivitas yang terlalu mengambil perhatian kita. Iya, berwudu, persiapkan diri kita. Iya. Ya meskipun tidak ada amalan khusus ya istighfar, ya enggak benarnya ya, amalan-amalan seperti itu ya. Yang adalah sholat 2 rakaat ya qabliyah atau 4 rakaat untuk zuhur. Iya. Seperti itu. Dan di antara kiat sholat khusus seperti ini, apa yang dikatakan Nabi SAW, sallu salatan muwaddi'. Ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang melakukan perpisahan. Sallu salatan muwaddi'. Sholatlah seperti orang yang akan melakukan perpisahan. Artinya, sholatlah seperti sholat itu yang paling terakhir kita kerja. Iya. Ya, seperti itu. Artinya, dan begitu, para salaf kita seperti itu. Orang terdahulu kita seperti itu rahasia mereka beribadah. Karena mereka tidak ada jaminan, dan itu mereka yakini, tidak ada jaminan setelah ini dia akan sholat. Sementara maghrib ini tidak ada jaminan kita sholat. Tidak ada. Ya siapa bisa menjamin? Iya, kan tidak ada. Iya, jadi seperti itu. Jadi ini beberapa kiatnya dan tentu untuk kiatnya ada 33 yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid ya. Insya Allah kalau memang dakwah melihat nanti bisa lihat ya apakah buku itu mau dikaji. Ini yang bagusnya. Ya, kiat-kiat seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin sudah tidak ada ya, sudah jam
7.14 ini. Ya. Ya, kalau tidak ditanyakan, nanti insya Allah untuk ke depan, insya Allah kami berupaya memaksimalkan materi ini ya tadi, karena kita masih terkendala. Tentu gak beda kalau di depan layar ya. Ya, ke depan kita akan insya Allah membahas tentang rukun ya, dan kita harap bersabar kan mungkin insya Allah hal-hal yang mungkin kita tidak membahas secara poin per poin secara cepat saja ya, tapi ya tentu kita ingin isyaratkan beberapa tadabbur ya, karena ini sholat ibadah yang perlu kita tadabburi memang. Kenapa ada ibadah yang 5 kali sehari diwajibkan ya dengan model seperti itu, ini perlu ditadabburi. Sekian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.